Dahulu kala, di wilayah Jawa Timur, berdirilah dengan megah dua kerajaan besar, yaitu Jengkala dan Kediri. Raja Jengkala memiliki putra bernama Panji Asmarabangun, dan Raja Kediri memiliki putri cantik bernama Dewi Sekartaji. Mereka telah dijodohkan demi menyatukan kedua kerajaan tersebut. Namun, sebelum ikatan pernikahan terlaksana, kerajaan Jengkala diserang musuh. Dalam kekacauan yang terjadi, Dewi Sekartaji terpaksa melarikan diri demi menyelamatkan dirinya. Dewi Sekartaji kemudian menyamar sebagai gadis desa, lalu tinggal menumpang di rumah seorang janda yang disebut Mbok Rondo. Ia diberi nama baru, yaitu Konting Kuning. Sayangnya, di rumah itu juga tinggal 3 anak angkat Mbok Rondo yang sangat sombong dan pemalas, yaitu Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Klenting Kuning diperlakukan dengan sangat buruk oleh mereka. Setiap hari, ia disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga yang berat-berat, seperti mencuci pakaian di sungai, memasak, dan membersihkan rumah. Panji Asmarabangun pun menjelajahi desa demi desa. Akhirnya, ia tiba di sebuah desa yang berseberangan dengan tempat tinggal Klenting Kuning. Di sana, Pangeran Panji menyamar sebagai pemuda biasa. Ia juga tinggal di rumah seorang janda yang bernama Mbok Rondo dan mengubah namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Panji kemudian menyebarkan berita bahwa dirinya sebagai Ande-Ande Lumut yang sedang mencari istri. Berita ini dengan cepat tersebar ke seluruh pelosok negeri. Mendengar kabar tersebut, Klenting Abang, Ijo, dan Biru segera berhias diri secantik-cantiknya, memakai segala perhiasan mewah, dan bersiap untuk melamar Ande-Ande Lumut. Mereka memberikan perintah yang kejam kepada Klenting Kuning, agar ia tidak ikut serta dan harus tinggal di rumah untuk mencuci semua pakaian kotor. Dengan hati yang sedih, Klenting Kuning pun pergi ke sungai. Tiba-tiba, seekor burung bangau datang menghampirinya. Burung itu memberikan sebatang cambuk sakti kepadanya, serta memberitahu Klenting Kuning agar membawa cambuk itu untuk bertemu dengan Panji Asmarabangun. Klenting Kuning pun segera bergegas menyusul. Di tepi sungai, ketika Klenting dan ibu angkat mereka kebingungan. Sungai itu terlalu luas dan deras tanpa ada alat penyeberangan. Tiba-tiba, muncul seekor kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan diri untuk menyeberangkan mereka, tetapi dengan satu syarat yang menjijikan, mereka harus menciumnya terlebih dahulu. Karena terlampau menginginkan Ande-Ande Lumut, ketiga Klenting itu tanpa berpikir panjang menyanggupi syarat Yuyu Kangkang. Satu persatu, mereka pun mencium kepiting raksasa itu sebelum menyeberang. Tidak lama kemudian, Klenting Kuning tiba di sungai. Yuyu Kangkang menawarkan syarat yang sama. Namun, Klenting Kuning menolak dengan tegas. Karena Yuyu Kangkang tidak mau menolong, Klenting Kuning menjadi geram. Ia pun mengeluarkan cambuk sakti dan memukulkannya ke permukaan air. Seketika itu juga, air sungai menjadi surut. Yuyu Kangkang ketakutan dan terpaksa menyeberangkan Klenting Kuning tanpa syarat apapun. Klenting Abang, Ijo, dan Biru sudah menunggu di rumah Ande-Ande Lumut. Mereka bergantian menunjukkan kecantikan mereka. Namun, Ande-Ande Lumut menolak semuanya. Ia menyatakan bahwa ia tidak mau memilih mereka karena tercium bau anyir Yuyu Kangkang pada tubuh mereka. Kemudian, muncullah Klenting Kuning yang berpakaian lusuh. Tanpa ragu, Ande-Ande Lumut segera memilihnya untuk menjadi istrinya. Ketika Klenting protes akan pilihan tersebut, Ande-Ande Lumut
hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ia memilih Kelenting Kuning karena dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Ganggang. Ia juga mengungkapkan bahwa ia mengetahui bahwa Kelenting Kuning sebenarnya adalah tunangannya, Dewi Sekartaji. Ande-ande Lumut pun membuka penyamarannya, mengungkapkan dirinya sebagai Pangeran Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji pun akhirnya bertemu kembali. Mereka mengajak Mbok Randa yang baik hati untuk tinggal bersama di istana sebagai ucapan terima kasih atas kebaikannya. Pangeran Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji pun hidup bahagia selamanya.